Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini, hati yang berlimpah dengan syukur. Seorang Kristen sejati seharusnya memiliki hati yang senantiasa berlimpah syukur. Mengapa demikian? Kata senantiasa berarti di segala situasi, bukan hanya saat-saat tertentu. Mengucap syukur ketika keadaan kita sedang baik dan enak-enak saja, itu mudah dilakukan. Siapa saja pun bisa melakukannya. Tetapi bagaimana bila keadaan berbanding terbalik dengan yang diharapkan? Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Tuhan mengkehendaki kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Paulus juga mengatakan, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kita tidak menyadari bahwa di balik pengucapan syukur ada kekuatan yang dahsyat. Sebab saat kita mengucap syukur, walau situasi tidak mendukung, kita sedang mengaktifkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya bahwa dalam segala perkara, baik atau buruk, seperti dalam Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Namun kemampuan untuk bersyukur di segala keadaan itu datangnya dari Roh Kudus. Mengucap syukur adalah tanda Roh Kudus bekerja di dalam kita. Efesus 5 ayat 18-20 katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu, mari bukalah hati dan undanglah Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Ia akan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan Roh Kudus tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Tak bisa mengucap syukur artinya kerohanian kita sedang bermasalah, sebab pandangan kita hanya fokus pada apa yang terlihat. Firman Tuhan menegaskan bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan melihat. Mampu bersyukur adalah bukti orang mengimani setiap janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Meski semua tampak mengecewakan dan tidak ada harapan, Habakuk 3 ayat 17-18 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, seberat apapun keadaan kita saat ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.